Itu aja Nathan. Oke. Misalnya sperma dari tulang rusuk. Silakan. Ya. Ya, oke. Kalau kita mau berbicara mengenai ilmu pengetahuan, tentu banyak hal yang bisa kita rujukan ya. Dari ilmu pengetahuan tentu Alkitab itu lebih mendekati kepada ilmu pengetahuan daripada Al-Quran. Kenapa saya mengatakan Alkitab yang lebih mendekati? Karena peneliti-peneliti, ya arkeolog-arkeolog, setiap mereka meneliti pasti menggunakan Alkitab. Dan itu fakta. Ya, dan itu fakta. Banyak arkeolog-arkeolog yang meneliti menggunakan Alkitab. Bahkan pernah nggak dengar bahwa kapal Nuh yang ditemukan itu mereka temukan dasarnya dari mana? Mereka menggunakan Alkitab untuk meneliti. Ya. Nah, jadi itu adalah bukti pengetahuan yang ditemukan ya. Dasar-dasar pengetahuan berdasarkan Alkitab. Nah, sementara klaim-klaim yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang katanya Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, tetapi ternyata malah sangat-sangat jauh daripada ilmu pengetahuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan yaitu sains. Contohnya bahwa ada di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwa ada air laut yang bersatu dengan air asin dengan air tawar bersatu, ya kan? Padahal itu ditemukan lebih dahulu oleh orang Chinese, oleh orang Cina. Sebelum Islam ada, orang Cina sudah lebih dulu menemukan itu, ya. Penemuan api di bawah air, ya, api di bawah laut. Padahal Al-Quran pun salah. Yang ditemukan di bawah laut itu bukan api, tetapi itu lava, gunung api, ya, gunung lava. Nah, Al-Quran saja salah dalam memberi pengetahuan itu. Lalu bagaimana kita mau katakan bahwa itu kesesuaian dengan Al-Quran? Berkesesuaian dengan pengetahuan, ya. Jadi kalau kita mau melihat ya, contohnya lagi ya. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Insan ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan dari setetes air mani yang hina. Cari saya satu dokter di Indonesia ini atau di dunia lah yang mengatakan ada air mani yang hina. Ya, cari saya satu dokter di dunia ini yang mengatakan ada air mani yang hina. Yang kedua, ya, yang kedua adalah dalam surah As-Sajdah ayatnya yang ke-7. Sebentar dulu, ya. Dalam surah As-Sajdah ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan bahwa manusia pertama yaitu Adam diciptakan dari saripati, ya, dari saripati tanah. Ya. Nah, sejak kapan tanah punya saripati, saudara? Itu. Sejak kapan tanah punya saripati? Dalam surah At-Tariq ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, surah At-Tariq ayat 5 sampai yang ke-7 di sana dikatakan bahwa manusia ini ya, manusia ini lahir dari sperma itu keluar dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Perhatikan. Cari saya satu dokter, ya, satu ilmu sains yang mengatakan sperma keluar daripada tulang sulbi laki-laki atau tulang ekor laki-laki dan tulang dada perempuan. Ya, cari saya satu dokter yang berhasil menemukan itu. Berikutnya adalah ketika Al-Quran mengklaim bahwa dia berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, buktikan ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan kepada saya dalam surah Al-Muluk ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang dan telah kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar terhadap setan. Buktikan kepada saya secara ilmu sains bahwa bintang sebagai pelempar setan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat secara ilmu pengetahuan, apalagi ilmu sains, Al-Quran tidak berkesesuaian terhadap itu, saudara. Ya, justru ilmu pengetahuan lebih berkesesuaian dengan Alkitabiyah, tidak berkesesuaian dengan Al-Quran, saudara. Ya.
Nah, kalau ada Islam yang bisa membantah saya dari pernyataan saya bahwa Al-Quran tidak ada kesesuaian dengan ilmu pengetahuan, silakan. Tetapi buktikan dulu pernyataan saya ini salah. Ya, buktikan ada dokter yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, dan buktikan secara ilmu sains bahwa bintang itu diciptakan untuk menjadi pelempar setan. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Ya. Tadi Ya, siapa Aris, yang bicara selamat tadi? sore. Aris, selamat sore Aris. Ya, silakan. Silakan menjawab. Sekarang begini kan kita gimana ya, kalau untuk membuktikan Alkitab ataupun Al-Quran menurut agama Islam, Alkitab menurut agama Kristen, sebenarnya kita sebagai manusia jangan mengambil itunya sih sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau di sudut pandang itu ada yang kekurangan masing-masing kalau menurut saya. Apa sih Pak? Dijawab, bukan lari kemana-mana. Iya, tapi kan di sini forum ini untuk debat, untuk perpecahan atau bagaimana, kan gitu. Ini kan ruang diskusi, Pak. Ini kan ruang diskusi. Nah, saya membuat satu pernyataan. Kalau Anda bisa bantah, ya Anda bantah, Pak. Jangan curhat. Ya, kalau saya sih nggak bisa bantah. Akan tetapi menurut saya semua ajaran itu baik loh, tapi jangan curhat. Di sini bukan Anda mau curhat. Sini tukang menjawab. Mungkin gini ya. Begini, Pak. Mungkin gini ya. Mungkin jawaban saya nih ya. Waktu itu ada seorang syekh dengan Sebentar dulu, muridnya. Bang. Ya. Bang ABC. Dia mengatakan begini. Sebelum Bang ABC saya sebentar, Bang. Halo, Bang. Nah, jadi teman-teman, jadi jangan salah paham ya. Jadi di sini komalnya adalah berdiskusi, bertukar ilmu, saling memahami sebagaimana imanmu. Nah, termasuk saintis. Kenapa kita masuk saintis? Karena memang kan narasinya seperti itu. Ukuran kebenaran di saudara muslim pertama sesuai sains itu kebenaran. Banyak yang menghafal kebenaran. Nah, satu-satu mari kita perbandingkan, bukan untuk berbantah, bukan untuk berantem, tapi netizen lah yang menilai. Gitu. Jadi kalau topiknya hari ini mungkin tentang sains, mari sama-sama kita adu argumen, tentu by data, by dalil. Gitu aja sih. Pokoknya ruang lingkup berpikir ini, bukan untuk mencari perbantahan, bukan. Nah, silakan Bang ABC. Begitu. Silakan ABC. Silakan Bang. Ya, jadi begini, menurut saya ya, saya cerita dulu. Ada seorang syekh dengan muridnya, mengapa iblis diciptakan dari api kemudian dibakar dengan api? Apakah itu nggak kepanasan dari api dibakar oleh api? Kemudian sang syekh mengambil tanah, dikepal-kepal gitu ya, lalu ada yang ke arah muka noise sang nih, coba murid. ada yang noise. Itu Bang Esa yang noise. Lalu Bang apa Esa. kata sang murid? Sakit ya Syekh. Nah, begitu juga iblis, dibakar dengan api tetap kepanasan. Kamu juga dilempar dengan tanah yang sudah saya gumpal-gumpal mengenai pipi akan sakit. Jadi di situ yang kita ambil kesimpulan apa itu? Kadar dimensinya udah berubah gitu. Jadi walaupun bintang-bintang diciptakan untuk melempar iblis, itu kadarnya sudah berbeda. Kadar dimensinya itu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam arti segi material khusus. Jadi ada sisi sisi dimensi yang sudah kadar berbeda lah begitu. Jadi kita nggak bisa membayangkan bagaimana bintang itu langsung meluncur ke arah iblis. Tapi di situ ada sebuah kadar yang sudah di Entar dulu saya mute dulu. Itu yang berisik itu Bang Esa, bukan ini. Bang Esa yang berisik. Bukan dia di mute ya. Oh, siapa dong Kayaknya yang kamu berisik? Nathan. Enggak, bukan aku. Jadi, aku juga dengar soalnya.
Ya jadi kadarnya Aku. berbeda gitu ya. Kita dulu Walaupun ABC, bintangnya ABC, ABC, ABC kamu tuh berisik, cari tempat handset atau apa. ya begitu juga iblis kan dibakar oleh api, dicipta oleh api, dibakar oleh api, itu melalui kadar dimensi yang sudah berbeda. Dia tetap kepanasan. Begitu juga bintang, udah diciptakan bintang dalam bentuk materi tapi memiliki kadar dimensi yang berbeda. Mungkin dalam arti kadar gelombang elektromagnetiknya tuh yang mengarah ke iblis apabila ia ingin meluncur ke langit gitu ya, menurut saya. Oke, sudah. Oke, kamu bisa tunjukkan data nggak ABC ketika kamu menjelaskan? Jangan cuma cuap-cuap doang. Itu nggak perlu pakai data karena Ya. segi manusia aja dicipta oleh tanah ya, di Asumsi tanah. dong kalau Kemudian gitu. Itu dicipta oleh tanah, kemudian dilempar dengan tanah sakit. Begitu juga Saya iblis nggak dicipta oleh tanya api, itu, brother. oleh Saya nggak api. tanya itu. Gitu. Saya tanya. Nah inilah jawaban saya yang sedikit membuka cakrawala karena materi dengan membuka cakrawala elektromagnetik yang ada pada suatu benda itu memancarkan suatu kekuatan. Kamu ngomong apa? Kamu sendiri pernyataan kamu blunder, brother. Ketika kamu mengatakan seperti tadi, kamu harus bisa membuktikan pernyataan kamu ini ada dasarnya nggak? Kalau nggak ada dasarnya susah, brother. Saya kasih contoh, iblis dicipta oleh api. Saya nggak tanya. Bentar dulu. Coba ya? jangan pindah-pindah dulu. Antara panas sebentar. ABC. Sebentar ABC. Sebentar. Ujungnya debat kusir satu-satu. Sebentar. Sebentar dulu. Membuka cakrawala kita bahwa kadar capek deh. Kamu sebentar dulu. Kadar Satu-satu materi ngomong. Kalau saya kita bilang satu-satu, berbeda. jangan dibuka mute-nya, nanti saya turunin. Pandai banget ABC. ini orang. Begini ya. Saya tanya kan surah Al-Muluk ayatnya yang ke-5. Bisa dikatakan seperti ini, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Dan telah kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan. Nah, saya tanya, ketika Islam mengatakan bahwa Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan alias sains, coba kalian buktikan kepada saya bahwa bintang ini dijadikan alat pelempar setan berdasarkan ilmu sains. Bukan kamu ngarang ke sana kemari. Kalau kamu mau jawab berdasarkan data. Bukan cuma karangan. Itu ABC. Ya. Jangan dari sana sini. Saya nggak tanya mengenai iblis, nggak tanya mengenai manusia, enggak. Ya, saya tanya mengenai bintangnya ini sebagai alat pelempar setan. Ini ilmu sains mana yang bisa membuktikan ini? Ya, itu silakan. Baginda, itu kalau untuk menurut data kan di Al-Quran itu ada apa ya? Saya juga nggak mengerti, tapi ada makna maknawi apa itu tersirat dengan tersurat gitu. Terus kamu mau menafsirkan sendiri Al-Quran itu gitu. Sementara dalam tafsir Al-Jalalain sendiri, ya tafsir Imam Al-Jalalain mengatakan ada 3 hal, ya ada 3 alasan kenapa bintang diciptakan. Yang pertama adalah untuk menghiasi langit. Ya, yang kedua untuk melempari setan. Nah, ini secara harafiahnya loh. Ya, Imam Jalalain mengatakan bahwa itu secara harafiah bintang dijadikan sebagai alat pelempar setan. Nah, ketika kamu mau ngarang bebas sana sini, kamu harus bisa menunjukkan kepada saya bukti nyatanya, faktanya mana. Itu brother. Karena yang kita bicarakan mengenai ilmu pengetahuan. Apakah Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Silakan. Sudah dijawab, Bang Nathan, sudah dijawab. Karena itu tidak bisa dibuktikan dengan sains, jadi masuk akal ketika dia katakan itu ada pemaknaan saja itu. Jadi
nggak bisa dijawab dia itu dan nggak bisa didesainkan itu. Mungkin cari yang lain aja bang, biar nggak muter-muter Oke. di situ. Ya, oke. Karena bagaimana yang mungkin itu nggak bisa setan yang kamu adalah jawab. roh, yang adalah roh memegang benda materi 3 Oke. dimensi, nggak bisa dibuktikan Oke. itu dan Oke. akan Karena itu statis nanti sampai di sini. Ya, Nah, ya, karena itu lanjut, tidak Bang. bisa dibuktikan. Bagaimana dengan surah At-Tariq ya, surah 86 ayat 5 sampai 7? Bisa dikatakan bahwa sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada ini. perempuan. Coba buktikan kepada saya secara ilmu pengetahuan atau ilmu sains atau ilmu kedokteran, sperma mana yang keluar dari tulang ekor dan tulang dada perempuan? Silakan. Secara ilmu kedokteran. Silakan buktikan kepada saya bahwa sperma keluar dari tulang dada perempuan dan tulang ekor atau tulang sulbi laki-laki. Karena Ilmu dia pengetahuan Bang mana Aris, yang dapat membuktikan Bang. itu? Tadi Bang Aris bilang dia nggak bisa menjawab ini, jadi untuk sementara artinya ini tidak sesuai ya dengan sains sampai ada nanti teman muslim membantah. Karena dia tadi sudah ngaku, dia sudah nyerah. Aku tak Ya. bisa menjelaskan itu katanya. Artinya Udah sebelum 3 sampai tahun saat saya ini, tanya ini ke Islam. dan memang secara umum aja general itu mustahil, itu nggak mungkin. Karena nggak mungkin sel ovarium wanita berasal dari tulang rusuk, sel sperma laki-laki berasal dari tulang ekor, Tulang itu dada nggak bukan mungkin. tulang rusuk. Tulang Iya, dada bukan tulang dada, tulang rusuk. iya. Nah, itu sudah bertentangan Ada sebenarnya itu dengan tentang pasangan hidup itu. Kalau tulang rusuk, jangan lari ke tulang rusuk. Ya. sains. Iya. Nah, Nggak jadi bisa pertanyaan dibuktikan itu saya sebenarnya. adalah, Bertentangan pasti dengan ya, teks udah 3 sains. tahun pertanyaan saya ini loh. Udah 3 tahun dari semenjak awal saya masuk dunia apologet. Pertanyaan saya ini udah saya tanya ke Islam, nggak ada yang bisa jawab. Ya. Coba buktikan satu orang saja. Kalau perlu datangin dokter lah ke sini. Ya. Saya mau tanya, ada nggak dokter-dokter yang bisa mengatakan bahwa sperma keluar dari tulang ekor laki-laki dan tulang dada perempuan? Karena ada beberapa kenalan saya dokter juga ya di TikTok ini juga, mereka tidak pernah mengatakan bahwa ada di dalam ilmu kedokteran sperma keluar dari tulang ekor. Nggak pernah ada dokter yang mengatakan demikian. Ya. Jadi apakah Al-Quran salah? Ya, kita perlu kaji. Makanya saya tanya, buktikan bahwa Al-Quran ini benar. Ya, coba ada nggak Islam yang mampu jawab ini? Buktikan bahwa Al-Quran ini benar secara ilmu pengetahuan. Oh, Kak Noni, yang noise ternyata Pastor Paul, Kak Noni. Dari Sorry. pantas dari tadi kita cari sumber noise-nya dari mana. Aduh, ya, jadi memang nggak ada Islam yang mampu Ayo, teman membuktikan muslim. bahwa nggak ada Islam yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Bahkan klaim mereka bahwa Al-Quran itu berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan karena ada ditemukan air asin bersatu dengan air tawar. Lah, di tempat saya juga ada, ya. Air sungai tempat saya itu nyambungnya ke air laut. Ya, nyambung. Nah, siapakah pertama kali yang menemukan itu? Ternyata orang Cina dulu yang menemukan itu, bukan Islam. Sebelum Islam ada, orang Cina sudah lebih dulu menemukan ini, bahwa air laut dan air asin itu, air asin dan juga air tawar itu bersatu. Cina lagi. Cina ini memang biang kerok. Terus itu lagi Bang Nathan, itu lagi apa? Ilmuwan-ilmuwan. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang apa? Yang menemukan angka 1 apalagi tuh. Angka nol Ternyata sebelum itu Angka juga mereka iya, Al-Jabar. Ternyata sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah memang ilmuwan.
begitu. Dan Mereka bukan Islam Sunni loh, Syiah loh Sangga. ilmu Mereka pengetahuan. itu orang Sang. Mereka itu orang Syiah. Nah, itu dia. Begini, soal angka Hmm. 0 itu ya, saya pernah dengar ya. Katanya bukan Al-Jabar yang pertama kali menemukan angka 0, tetapi dari abad sebelum Masehi, angka 0 sudah ditemukan terlebih dahulu. Ya. Itu sudah Iya, ditemukan di India terlebih kalau dahulu. Bukan oleh bukan oleh Islam. Ya. Bukan oleh Islam angka 0 itu ditemukan. Jadi bukan orang Islam yang menemukan angka 0. Salah itu. Dia hanya mengcopy, bisa disebut sebagai mengcopy. Ya, karena dari itu sudah ada dari abad sebelum Masehi. Tiang Ya. langit di mana tiang langit? Hah? Kalau langit di tiang mana langit itu bukan berbicara mengenai harafiahnya, tetapi itu berbicara mengenai perumpamaannya. Nah, ada Ya, kalau perumpamaan Alkitab situ itu penuh dengan tiang perumpamaan. Nah, pertanyaannya, Al-Quran kan tidak berbicara mengenai perumpamaan. Makanya saya Ada tanya, perumpamaan di situ. berkesesuaian Tiang langit nggak? jelas, kok. Ayat 26 ayat 11 tiang langit. Satu-satu yang ngomongnya ya, satu-satu ya Pak Awi ya, Pak Awi satu-satu yang ngomongnya ya. Nah ya, penanganannya di mana? Perumpamaan itu di mana? Ada. Nah itu jelas-jelas tiang langit goyang-goyang. Ya, pertanyaan saya saja kamu belum jawab, Pak. Pertanyaan saya saja Islam belum ada yang bisa jawab, Pak. Mengenai sperma keluar dari tulang sulbi, Pak. Ini tiang langit nih, ini tiang langit. Ini kalau Alkitab berkata tiang langit, ini yang masih dimaksud dengan tiang langit. Jadi tiang ya, Kok bisa itu angin topan itu? Kok bisa Tiang- tiang langit? tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, itulah yang disebut dengan tiang langit itu loh, ya. Lihat ya. Ada lagi tornado fire ya, tornado Itu fire. angin bukan tiang. Lihat ya, tuh lihat tuh, lihat ya. Nah itu tiang langit tuh, tiang awan dan tiang api tuh ya, tuh ya. Tuh ya. Itu Nah, tornado. Mana tiang? ya. Ini tiang enggak? Nah itu sama dengan ketika sebuah perkataan ya namanya tangan panjang. Loh, tangan panjang, panjangnya berapa meter? Ya kan? Ringan tangan. Beratnya berapa kilogram ringan tangan? Nah, itu sama itu. Kalau orang Islam nggak ada majas seperti itu. Mengapa dalam Islam nggak ada majas? Ya memang orang buta huruf. Iya. Bangsa jahiliyah gimana mau tahu majas? Ya kan? Iya. Tanda itu kan jelas-jelas. Ya, jadi kalau di dalam agama Islam nggak mengerti majas. Kalau Kristen, Yahudi karena lahir di tengah peradaban yang sangat luar biasa, ya. Kalau Kristen, coba orang Musa itu, Torah itu lahir di tengah peradaban antara peradaban Babilonia dan peradaban Mesir yang luar biasa. Bukan bangsa jahiliyah, ya. Dan Musa sendiri adalah seorang sarjana Mesir, panglima perang. Torah itu dilahirkan dari suasana seperti itu. Kalau kita lihat Kristen, Yesus dan para muridnya berhadapan dengan filsuf-filsuf ya, dari mulai Sokrates, Plato, ya kan, Aristoteles, Stoa, ya. Wah, ngeri itu zaman itu ya. Bagaimana dengan Muhammad? Yang membedakan tangan kanan sama kiri mau cebok aja pakai 3 batu bingung, ya kan? Repot makanya. Serius. Jadi nggak mengerti majas tadi ya, majas tiang awan, tiang api, ya mereka nggak mengerti bahwa tiang langit itu tiang langit bergoyang-goyang dihardik oleh Allah katanya kan dalam Mazmur. Allah menghardik tiang langit maka bergoyang-goyanglah tiang langit. Nah, itu tadi bergoyang-goyang tadi itu ya tiang langit. Kalau kamu nggak ngerti, kalau kamu masih mau ngotot, ya kalau bodoh mah jangan ngajak-ngajak, gitu ya. Iya. Ya, makanya ketika Alkitab mengatakan ada tiang langit yang berguncang, Al-Quran malah merespon. Allah tidak menciptakan langit dengan tiang-tiang. Waduh.
Memang benar kan? Iya, tapi Allah tangannya kanan semua kan jadinya kan. Jadi tangan Allah kanan semua. Nah iya, jadi Allahnya tangannya kanan semua. Allah tangannya kanan semua. Ya kan. Nah, jadi itu tadi karena dalam Islam tidak mengerti majas. Ya. Nggak ada majas di dalam Islam. Nggak ada perumpamaan. Nggak ada. Oh, di dalam Al-Quran memang nggak ada. Memang nggak ada perumpamaan, nggak ada majas. Karena memang dari bangsa jahiliyah. Kalau Alkitab itu penuh dengan majas, ya. Makanya. Berapa ada perumpamaannya di situ? Di ayat 26 ayat 11. Ayo, coba. Oh, itu banyak. Dia cerita banyak perumpamaan. Kamu gimana sih? Ayub itu penuh dengan perumpamaan. Ayub itu kitab puisi, makanya penuh dengan perumpamaan. Oh, berarti Ya. bukan firman Tuhan. Tulisannya Ayub adalah sebuah Tulisan kitab Ayub apa puisi. bukan Ayub. firman Tuhan berarti. Bukan firman Tuhan berarti. Tulisan Ayub. Sebentar dulu. Tulisan Ayub apa firman Tuhan? Lama-lama tak Pertanyaan Iya, saya udah, aja iya. tadi nggak dijawab loh, Pastor. Pertanyaan Lama-lama saya jawab tak aja. panggil lonte juga ini. Itu firman Tuhan Lonte, apa diam tulisan Ayub? lonte. Aduh, lama-lama tak panggil lonte juga loh. Aduh, orang mau dijawab dipotong terus. Dasar lonte Arab loh. Diam. Dengan gantian ngomongnya. Gini loh. Lonte Arab, berisik. Dia diam dulu biar dijawab. Anda gimana sih? Ayub apa firman Tuhan? Pertanyaan Lonte dijawab, Arab, Anda mau- berisik loh. Udah dibilangin kalau ngomong gantian. Aduh, lonte Arab, lonte Arab. Ya, kitab Ayub adalah sisi ya firman Allah yang ditulis dalam sebuah puisi. Ya. Jangan dipotong kalau ngomong. Kamu nyuruh nanya, saya mau jawab, nggak boleh ditanya terus. Kan compong ini dasar lonte Arab. Ya kan? Lonte Arab, biadab memang. Juga Bang, Ya. begitu Kitab juga, Bang. Ayub adalah sebuah kitab puisi, ya firman Tuhan yang ditulis dalam puisi, sama seperti Mazmur. Ya, orang Arab pun berkata Zabur. Apa itu Zabur? Nyanyian. Berarti bukan firman Tuhan, kan compong ini orang Islam. Dasar goblok ini orang Islam. Zabur firman Tuhan yang dinyanyikan. Ayub kitab-kitab firman Tuhan yang dipuisikan. Hostnya nggak Berisi cerdas, dengan nggak- puisi, dari segala berisi psikologisnya nggak dengan cerdas, Bang. puisi. Lonte, diam kalau saya ngomong. Waduh, lonte nih. Dasar lonte. Kalau saya lagi ngomong, jangan balapan ngomong, lonte. Aduh, lonte. Oh iya, ini ajaran kasih, ya. Ini ajaran kasih, tegas. Ya, jangan kayak lonte di sini. Gantian kalau ngomong. Ya. Makanya di dalam firman Tuhan ya itu penuh dengan majas, metafora. Ya, supaya apa? Supaya orang bisa mengilustrasikan. Enggak kayak di Al-Qur'an, keder. Ya, membedakan tangan kanan sama tangan kiri aja nggak bisa. Ya, kenapa kamu tak panggil lonte? Karena kamu memang tukang beca. Ngomong sama orang begini memang kudu dengan bahasa jahiliyah, dengan bahasa tukang beca. Kalau saya nggak ngomong dengan bahasa tukang beca, kamu nggak akan ngerti. Ya. Nah, nih kamu lihat nih perumpamaan. Banyak sekali perumpamaan ya. Saya tunjukkan perumpamaan. Kan ditanya nih, kita jawab, tetapi kita kasih tahu ya. Nah nih terus manusia menemukan hikmat. Sebentar ya. Mana? Ya. Nah ini ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara, ya. Lihat ya. Bibirku menyatakan dengan terang, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang membuat aku hidup. Sebentar, memang yang Maha Kuasa punya nafas, ya kan? Apakah yang Maha Kuasa punya nafas? Ya, lihat firman. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Dalam mimpi, penglihatan, berbaring, ya kan? Mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Lihat semuanya. Dengan berbagai cara semuanya disampaikan, ya. Nah, terus kita lihat ya. Sebentar, ini kan tadi berkata Allah Elihu, yang langsung dari Allah sendiri ya.
Nah, jawab Tuhan kepada Ayub. Ya kan? Siap. Nah ini ya. Ini terakhir ini bagus sekali nih. Siapa dapat menghitung awan? Ya. Siapa dapat menghitung awan? Siapa mencurahkan tempayan-tempayan loh? Emang di langit ada tempayan? Emang di langit ada tempayan? Tempayan gundulnya peang. Ya kan? Berarti ini apa? Ini adalah sebuah metafora, sebuah majas. Ya, kalau ngomong sama tukang beca pakai majas nggak bisa. Kalau ngomong lonte baru ngerti. Oh iya lonte baru ngerti mereka. Ya, jadi ini apa? Kenapa ceritanya singa betina merangkak keluar, siapa menjaga burung gagak? Ini adalah sebuah metafora, semua cerita tentang metafora dengan menggunakan binatang-binatang alam semesta. Ya, itulah metafora. Ya, bahkan alam ya, lihat ya. Ada lagi nih. Ya, maka dari dalam badai, Tuhan bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau. Ya, apakah lenganmu seperti lengan Allah? Loh, Allah punya lengan. Apa kamu dapat mengguntur seperti dia? Loh, Allah mengguntur. Ini apa nih, bahasa apa ini? Ya kan? Tuh, lukisan tentang kuda Nil. Lukisan, perhatikanlah kuda Nil. Ya kan? Ini lukisan, gambaran, metafora, majas tentang kuda Nil. Ya, jadi tiang awan, tiang api, tapi tiang langit itu adalah sebuah majas. Ya, lukisan, gambaran tentang kuda Nil. Ya, lukisan tentang buaya. Ya, ini adalah sebuah majas. Ya, dikasih gambaran, kamu lihat nih buaya nih. Kamu lihat, bisa nggak begitu? Ya kan, bisa nggak menjadikan buaya itu menjadi hamba, menjadi hambamu? Dikasih gambaran. Nah, itulah majas ya, dikasih. Ya kan? Nah, itu namanya majas. Di dalam Alkitab dikasih perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan ya. Semua perumpamaan, bahkan ketika orang Israel menyeberang, dikatakan itu ceritanya nyata. Tetapi di dalam 2 Korintus 10 dikatakan itu adalah gambaran dari pembaptisan orang Israel. Jadi Allah menggunakan berbagai macam cara. Ya. Nah, itulah cara Tuhan bicara. Nah, kamu orang Islam sudah tak kasih tahu, kalau kamu masuk sini ngomong gantian. Kalau kamu ndak gantian, kamu tak panggil lonte. Ya, lonte Arab biadab kamu kalau kamu ndak mau gantian ngomongnya. Ya, serius ya, saya nggak main-main ya. Karena kamu nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Ya, tidak ada orang Islam bisa diajak ngomong baik-baik. Saya sudah ngetes kemana-mana. Ya, susah ngomong sama orang Islam baik-baik. Ya, jadi ngomongnya dengan kudu bahasa tukang beca. Lonte, baru mereka nyadar tuh. Ya, makanya kalau diajak ngomong majas kayak tadi, orang Islam nggak bakal ngerti, saudara. Ya, nggak bakal ngerti kenapa otaknya isinya otaknya cuma titit sama memet. Ya, otaknya cuma titit sama memet. Makanya diajak ngomong kayak tadi metafora majas tadi ya, lukisan buaya, lukisan kuda Nil, tiang awan, tiang api, tak kasih tahu inilah tiang awan, tiang api, nggak akan ngerti. Makanya ketika Muhammad cerita, cebok saja bingung. Mau pakai 3 batu, cebok saja bingung mau tangan kiri apa tangan kanan. Iya kan? Mau cebok saja bingung coba orang Islam itu. Mumet nggak, saudara? Nah, sampai kapanpun orang Islam tetap tolol. Makanya negara Islam itu negara tolol semua. Tidak ada negara Islam yang maju. Sudah saya tunjukkan Dubai saja, kalau bukan karena orang kafir ya tetap kere. Nggak akan maju. Dubai itu baru tahun 70 itu, baru tahun 1970, Dubai itu ada menara-menara yang seperti sekarang kamu lihat. Jadi sebelum 1970, Dubai itu isinya tenda, kemah. Ya, Mekah itu baru tahun 1950, dulu kemah di situ. Sebelum 1950. Ya, baru orang kafir masuk, dibangun sama orang kafir. Baru itu ada tuh menara Dubai. Mekah yang sekarang itu yang kamu lihat Mekah Gemerlapan itu baru tahun 1950. Ya, sebelumnya keret, tenda, kemah. Ya.
Itu ya, makanya Raja Salman sama putra mahkotanya MBS, dia menyadari kita harus tinggalkan Islam. Kalau nggak tinggalkan Islam, ya, maka kita akan hancur. Makanya sekarang mereka lagi ngusir, ulama-ulamanya diusir, ditangkepin di penjara. Ya, ngomong sama orang Islam itu kudu begitu caranya. Ya, kalau kamu yang di Indonesia ya jangan. Kalau saya boleh yang di luar negeri. Pak, mesti yang baik, Pak, lembut, Pak. Oh, nggak bisa. Sama Yesus juga menghardik orang Farisi. Terkutuklah kamu. Lonte-lonte masuk kerajaan surga lebih dulu daripada kamu. Katanya Tuhan kan begitu kan. Itu ya. Silakan. Kalau yang mau tanya lagi boleh masuk. Nanti apa Nata mau meneruskan tausiahnya boleh. Tetapi ingat ya. Jangan berebut ngomong ya. Orang Islam ya gantian kalau ngomong. Silakan lanjut. Ya. Ya, balik lagi ke tadi ya. Islam nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya Nggak ada. mengenai Susah. surah At-Tariq tadi, bahwa sperma keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Buktikan bahwa Al-Quran ini mampu ya berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Karena itu adalah klaim daripada Islam itu sendiri, bahwa Al-Quran berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Betul. Jadi saya mau menuntut itu, membuktikan apakah benar Al-Quran sesuai dengan pengetahuan. Ya. Nat, Kita cerita Nat, buktikan. asal usulnya babi sama kucing Nat. Lah, iya, nah itu dia ya. Asal usul babi juga dan kucing ya. Kalau kita mau rujuk kepada pengetahuan, tentu Al-Quran ini sangat-sangat jauh ya. Karena dalam surah Hud ayatnya yang ke-42 dari tafsir Kemenak RI, di sana dikatakan asal usul kucing itu dari bersin singa, asal usul babi itu dari kentutnya gajah. Bayangin coba. Ya. Yang asal usulnya dari upil apa ya Nat? Kalau dari upil itu tikus. Tikus ya, tikus dari upil ya. Tikus. Kalau monyet asal Kucing usulnya dari dari bersin. asal usul monyet dari orang Yahudi ya Nat ya. Iya, monyet dari orang Yahudi. Tapi orang Islam juga ada yang jadi kera dan babi, Pastor. Ada dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Ya. Di dalam hadis Sunan kamu Ibnu ngarang Majah nih. nomor 4000. Ada, Pastor. Dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor Jangan bohong 4010 Nat, nggak dikatakan boleh bohong di seperti sini ini, loh Pastor. Nat. Nggak Iya, boleh bohong sebentar, loh di saya sini loh. bacakan, Pastor. Saya baca ya, Sunan Ibnu Majah nomor 4010 di sana dikatakan seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, sebagian dari pengikutku akan meminum khamar dengan nama selain dari nama Allah dan akan bernyanyi dengan para biduan dengan lantunan musik. Kemudian Allah akan menutupi kehidupan mereka dan menjadikan mereka sebagai kera dan babi. Nah, itu pengikutnya Muhammad. Nah, pengikutnya Muhammad Islam atau Kristen, Pastor? Pengikutnya Muhammad Hindu Nat. Waduh. Buddha. Kamu kalau bilang Islam nanti kamu masuk penjara nanti Nat. Jangan Nat. Ya, jadi itu ya. Bahkan kalau kita Nat mau tadi lihat hadisnya dari tuh Nat, ilmu- hadisnya yang singa Nat, yang kentutnya singa Nat. itu di tafsir Kemenak RI dari surah Hud ayat 42. Surah Hud ayat 42. Tafsir Kemenak. Bisa dicek nanti. Ya. Itu ada di tafsir. Bahkan belalang, ya, belalang itu dari keluar dari hidung dari bersinnya paus. Bayangin, belalang dari bersin paus. Coba bayangin, belalang dari bersinnya paus. Yang saya bingung, Pastor. Paus Yohanes kedua atau Paus Francis? Kayaknya Paus Franciscus, Pastor. Nanti kamu ditangkap sama ini loh, tangkap sama Vatikan kamu loh. Ya, jadi
belalang itu keluar dari bersinnya paus. Ya kan yang saya bingung. Waktu itu belalang masih dalam hidungnya paus, itu dia untung belalangnya nggak nyapit hidung pausnya ya, Pastor ya. Pinocchio, ini cerita Pinocchio ya? Itu Pinocchio, Nat. Pinocchio. Saya lupa ya Pinocchio ya. Saya lupa. Tapi memang saya bingung ya sama dongeng-dongeng satu ini ya, bahwa kucing keluar dari bersin singa ya. Nah, saya bingung kalau kucing keluar dari bersin singa, itu kucing-kucing mahal di luar negeri keluar dari singa yang model apa itu, Pastor ya? Raja Singa, Nat. Si Pilis itu loh, Raja Singa itu loh. Kan banyak tuh kucing-kucing mahal di luar negeri tuh. Nah, saya bingung ya kan, kucing mahal itu keluar dari singa yang model apa ya? Singa yang kayak gimana ya itu ya? Sama babi keluar dari kentutnya gajah. Nah, itu yang keluar dari kentutnya gajah itu babi hutan apa babi ternak ya kira-kira ya? Karena beda nih. Babi ngepet, Nat. Jadi ulangi tadi, kalau babi keluar dari bukan kentutnya gajah, Nat, kotoran gajah. Iya, tapi dari pantatnya gajah kan. Oh, dari pantatnya gajah pokoknya gitu ya. Kalau tikus dari upilnya singa. Dari upilnya apa ya tikus ya? Terus kalau kucing ya, dari upilnya apa ya? dari kentutnya singa. Kucing dari Ya. bersin singa kucing. Ya. Nah, terus belalang dari bersin paus. Bersin paus. Nah, itu memang rada bingung ya, Nat. Nah, cuma jadi pertanyaan, waktu air bah itu paus di dalam bahtera atau di luar bahtera ya kira-kira ya? Waktu air bah pausnya di dalam bahtera, Nat. Nah, ditaruh di mana itu pausnya ya kira-kira ya? Kan sama Pinocchio, Nat. Nah, itu kitab dongeng ya, saudara. Makanya orang-orang Islam sini akhirnya cuma bisa misu-misu tok, yang ngeromet-ngeromet, dijelasin nggak bisa ya. Nah, pertanyaannya gini, Pastor ya. Bahtranu ya, di dalam Al-Qur'an juga ada dijelaskan mengenai Bahtranu juga itu nggak terlalu besar ya, cuma 2 lantai ya, Bahtranya Nu. Nah, sementara kalau misalnya nih saya berhalusinasi nih, Pastor. Di dalam hadis dikatakan Adam itu tingginya 31 meter. Nah, kira-kira nih kalau Adam masuk di bahteranya Nu, kakinya muat gak ya kira-kira masuk ya? Dilipet dong, dilipet. Gimana sih? Disetrika dulu dilipet. Dadah aja. Nanti ditangkap lagi gua. Ketawa nggak ya? Mau ketawa takut ditangkap. Makanya Islam nggak ada yang nggak mampu menjawab karena memang itu hanyalah sebatas cerita-cerita hayalan gitu loh ya. Makanya ketika Muhammad memberitakan itu, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 4-5 bahwa itu adalah dongeng yang dibuat berdasarkan kebohongan. Ya. Nah, itu Al-Qur'an yang bilang ya. Jangan bilang Baginda Nathan yang bilang, itu Al-Qur'an yang bilang. Kalian ini masa bilang Baginda Nathan yang ucapin. Al-Qur'an kok yang bilang. Ya. Jadi makanya ketika Muhammad memberitakan itu dibilang bahwa Al-Qur'an bahwa itu adalah dongeng. Ya. Makanya dalam surah Al-Qalam ayat 51 juga di sana dikatakan ya ketika Muhammad memberitakan itu orang-orang kafir itu yang melihat dia mengatakan sesungguhnya engkau benar-benarlah orang gila. Ya. Nah, itu Al-Qur'an yang bilang, jangan Baginda Nathan yang bilang. Al-Qur'an yang bilang kok. Ya. Jangan panas di bawah ya. Tolong bantu follow Baginda Nathan ya.
Ya, jadi memang sangat-sangat lucu ya kalau dinyatakan bahwa Al-Quran ini berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, karena banyak hal yang sangat-sangat jauh dari ilmu pengetahuan. Oh, ini Nat iblis apa? Tikus itu munculnya dari ingusnya babi, Nat. Oh iya, habis apa? Oh iya, ya, habis di kajiannya kentut ya kan, keluar babi, ya keluar dari situ ya kan. Nah, babinya juga ingusan ternyata. Waduh. Kayak multi level marketing ya, Nat ya. Ini ada di Linggau Pos nih ya. Ada di Linggau Pos nih, lihat ya. Asal usulnya ya. Nih di Linggau Pos nih ya, saya ketemunya saya ya. Bagus nih ya. Cuman nggak di sini nggak disebut hadisnya, Nat. Ya itu ada di dalam tafsir. Awal terciptanya hewan, babi, tikus, dan kucing. Ya. Ya, malangnya iblis telah menyusup ke bahtera, ya kan? Ini awal terciptanya nih. Kok nggak ada nih babinya nih? Muncullah ya, iblis mengusap bagian belakang tubuh babi, muncullah sepasang tikus. Oh, ini sebentar. Ini saya harus ini sekali lagi. Mana nih? Nah, ini ya. Ya. Awal tercipta babi, tikus, kucing. Awal terciptanya babi. Ya, awal terciptanya babi adalah saat kapan Nabi Nuh masih berlayar di atas lautan, menyelamatkan diri dari bencana air banjir. Ya, atas kuasa Allah, maka keluar sepasang babi dari belalai gajah yang diusap oleh Nabi Nuh. Nah, belalai gajah. Semua orang menyaksikan tanpa keheranan dengan peristiwa ajaib, maka babilah yang menyapu bersih seluruh kotoran para binatang yang ada di kapal. Awal terciptanya tikus tadi dari kucing ya. Kucing dari bersinga. Malangnya iblis telah menyusup ke dalam bahtera. Kemudian iblis membuat onar dalam kapal. Iblis mengusap bagian tubuh babi, muncullah dari hidung babi sepasang tikus. Tikus menggigit papan dan barang-barang dalam kapal. Dari mana datangnya semua ini jika barang-barang rusak, kata Nuh. Awal tercipta kucing. Keheranan maka Jibril mendatangi Nabi Nuh memberitahu bahwa yang melakukan semua ini adalah iblis. Ya, Jibril menyampaikan Nabi Nuh akan mengusap bagian belakang tubuh harimau, maka keluarlah sepasang kucing, kemudian mereka singa memburu tikus yang ada dalam Jibril. Ya, itulah informasi tercipta. Ya, itu dijelaskan di tafsir Kemenak itu, Pastor. Itu ada di tafsir Kemenak dari surah Hud ayat 42. Itu ceritanya sama. Surah Hud 42 itu ya. Pastor baca surah itu surah Hud ayat 42 dari tafsir Kemenak RI. Itu dijelaskan. Gila ya, ini dongeng isinya dongeng makanya orangnya kentir-kentir ya. Nah, ini si Abdullah Nasir mau belajar sama kamu nih, si Abdullah Nasir. Ya silakan.